Man awwala, siapa orang yang mengawali peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti konsekuensinya rumit ini. Ketika umpamanya kita mengikuti pendapat yang mengatakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah dolalah, ya, maka konsekuensinya semua yang ikut hadir, semua penyelenggara itu dosa hukum. Imam Ibnu Taimiyah itu tradisi peringatan hari kelahiran, ya, peringatan hari kelahiran. Nah, itu kan Maulid itu kan apa bahasanya? Ya, ulang tahun. Namun kata Abu Lahab, setiap hari Senin saya dapat dispensasi. Setiap hari Senin. Sekarang Minggu. Berarti besok itu Abu Lahab, kalau ketemu mimpi Abu Lahab, sedang dapat dispensasi Abu Lahab itu. Ya. Apa dispensasinya Bapak Ibu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala usai sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Permohonan doa kita, mudah-mudahan segala aktivitas dan kegiatan kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terlebih dahulu kita akan berbicara bahwa di internal umat muslim, tepatnya di antara para ulama, memang terjadi perbedaan pendapat, ya, terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita lihat secara sosiologis, hampir seluruh negara-negara muslim itu masyarakatnya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya di kawasan Timur Tengah itu Mesir, ya, Uni Emirat Arab, Suriah, Lebanon, Yaman, dan lain sebagainya. Di Asia juga sama, ya. Yang tidak merayakan itu atau masyarakatnya tidak memperingati itu kecuali di Saudi Arabia, ya. Nah, itu yang lain masyarakat itu merayakan secara umum. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan kenapa umpamanya, ya, karena ini terkait dengan pendapat pro kontra dari para tokoh ulama muslim tadi, ya, yang mengatakan hukumnya itu tidak masalah, bahkan ada yang menyebutnya nanti, ya, sebagai sesuatu yang baik. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Ini kita lihat umpamanya. Nah, iya. Nah, ini masyarakat muslim. Jadi kalau kita lihat, ya,
pendapat jumhur menyebutkan Kanjeng Nabi Muhammad itu terlahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun gajah di Mekah. Meskipun nanti ada pendapat yang lain yang menyebutkan bukan tanggal 12 tapi tanggal 9. Tapi harinya, Seninnya, itu semuanya sepakat. Termasuk kapan di hari Senin itu tepatnya setelah fajar menyingsing. Jadi ba'da subuh Rasulullah itu lahirnya. Ya. Nah, kemudian beliau hijrah ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal juga. Bukan tanggal 1 Muharram hijrahnya, tapi 12 Rabiul Awal. Dan beliau wafatnya hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi secara umum serba 12 baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lihat, ya, bagi yang merayakan, ya, maka semuanya berpendapat hukumnya adalah al-bid'ah al-hasanah. Sementara yang tidak merayakan, seperti tadi umpamanya di Saudi Arabia, itu para ulamanya itu berpendapat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah dolalah atau bid'ah syai'ah. Semuanya para ulama sepakat. Di zaman Rasul itu tidak ada peringatan yang persis atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita jumpai di zaman sekarang ini. Bahkan kalau umpamanya kita lihat beberapa waktu terakhir cukup viral di medsos, terutama di daerah Serang dan sekitarnya di Banten itu betul-betul semarak sekali dengan perayaan Maulid itu. Ya. Jadi bawa makanan yang banyak, kemudian nanti makanan itu didistribusikan kepada yang hadir setelah agenda-agenda acaranya tuntas dikerjakan, ya, baca ayat Quran, baca biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat, kemudian tausiah dan lain sebagainya. Ya. Nah, semuanya sepakat bahwa model seperti itu di zaman Nabi tidak ada. Di zaman para sahabat tidak ada juga. Semuanya sepakat para ulama itu. Di zaman setelahnya itu tidak ada. Ya. Makanya kemudian di antara para ulama itu, ya, ada yang berbeda pendapat terkait dengan man awwala, siapa orang yang mengawali peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti konsekuensinya rumit ini. Ketika umpamanya kita mengikuti pendapat yang mengatakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah dolalah, ya, maka konsekuensinya semua yang ikut hadir, semua penyelenggara itu dosa hukumnya. Konsekuensinya ke situ. Ya. Kalau umpamanya kita berpendapat atau mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad itu adalah bid'ah dolalah. Ya. Sebaliknya, kalau umpamanya kita mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa itu hukumnya adalah bid'ah hasanah, maka hadirnya kita membaca Quran, menyimak Quran, hadirnya kita mendengarkan tausiah, hadirnya kita mendengar pembacaan biografi Nabi Muhammad SAW itu bernilai pahala. Ya, jadi
pilihan atau konsekuensi atas pilihan mana yang kita ikuti itu berdampak kepada tadi, ya, ada konsekuensi. Nah sekarang kita lihat, ma'asyiral muslimin. Nah ini kita lihat yang menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya bid'ah dolalah. Ya. Siapa tokoh pertamanya yang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dikategorikan sebagai bid'ah dolalah, yaitu Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, iya, Imam Ibnu Taimiyah itu beliau adalah orang pertama yang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad itu adalah, ini disebutkan di sini, ya. Kata beliau, itu bid'ah, kata beliau. Para salafus shalih, kata beliau, tidak ada yang menganggapnya sebagai sunnah. Padahal memungkinkan untuk mereka mengerjakan itu. Ya. Kalau itu baik peringatan Maulid Nabi, ya. Kalau itu baik, ya. Maka kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, lakana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Niscaya salafus shalih, Nabi Muhammad, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, niscaya mereka akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ulama mutaqaddimin yang menyatakan itu adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah itu Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Kalaupun kemudian yang belakangan kita lihat di sini ada Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini semua para ulama yang ada di kerajaan Saudi Arabia dan warnanya sama. Ya. Jadi Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin itu warna pemikirannya sama, corak pemikiran, dan itu hanya di Arab Saudi. Maka kalau umpamanya belakangan beberapa waktu terakhir di kita itu, kadang-kadang kita lihat itu ada postingan yang viral di medsos itu. Ada yang berkata begini katanya, banyakin istighfar daripada ikut Maulid Nabi, itu akan berdosa dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, yang nulis postingan itu orang-orang yang cara berpikirnya mengikuti ini, gitu ya. Cara berpikirnya mengikuti ini, ya. Nah, jadi ini dari Saudi Arabia, ya. Nah, sekarang kita lihat ini biar baik yang setuju dengan yang kontra atau tidak setuju, kita lihat apa argumentasinya, hujah beliau-beliau itu. Nah, ini kita lihat, minimal beliau-beliau itu menyatakan dalilnya ada dua, ya. Yang pertama dalilnya adalah peringatan Maulid Nabi tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, tidak dilaksanakan oleh tabi'in, tidak dilaksanakan oleh tabi'ut tabi'in. Karena tidak dilaksanakan oleh 3 generasi salaf itu, maka itu hukumnya tertolak, bid'ah dolalah. Gitu ya. Itu kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian tadi Syekh Al-Syekh,
kemudian Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Al-Utsaimin. Itu kata mereka begitu alasan. Yang kedua kata mereka, pelopornya itu adalah dinasti Fatimiyah di Mesir, ya, yang didirikan oleh Said bin Husain atau Ubaid bin Husain, yang mana yang bersangkutan itu dikenal sebagai pelopor berdirinya dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah. Nah, itu dua alasan mereka yang mengatakan bahwa mereka menyebutnya itu bid'ah dhalalah. Makanya kemudian masyarakat Arab Saudi, terutama pemerintahannya, itu dengan berpegang kepada pendapat yang disampaikan oleh para ulama Arab Saudi tadi, itu menyatakan tidak. Ya, mereka tidak menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ini, bahkan tadi kita lihat, ya, kata siapa, Imam Ibnu Taimiyah, itu tradisi peringatan hari kelahiran, ya, peringatan hari kelahiran. Nah, itu kan Maulid itu kan apa bahasanya? Ya, ulang tahun bahasa kitanya gitu, ya. Birthday kan begitu bahasanya. Ya, nah, kata Syekh Ibnu Taimiyah itu tradisi Nasrani. Wah, maka berarti pelakunya adalah tasabbuh kepada orang Nasrani. Nah, kalau umpamanya ditarik lebih lanjut lagi, tidak boleh. Kalau dalam pemahaman tadi dari Ibnu Taimiyah terus ke bawahnya, tidak boleh ada yang namanya peringatan hari kelahiran apapun, karena itu dianggap tasabbuh kepada orang Nasrani. Tidak boleh. Selamat ulang tahun yang ke berapa gitu, ya, Ustaz Rahmat yang ke 17. Ya, itu nggak boleh. Kalau alur berpikir tadi yang diikuti, kenapa? Karena tasabuh kepada orang Nasrani, nggak boleh. Nah, tapi kalau dilihat umpamanya raja di Arab Saudi, ya ada juga peringatan ulang tahunnya, gitu ya. Mungkin tidak dipatuhi lah fatwanya oleh raja, mungkin gitu ya. Kayak gitu. Itu ma'asyiral muslim. Nah, sekarang kita lihat yang menyebutkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah hasanah. Ya. Ini kita lihat yang pertama, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu sebenarnya murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Ibnul Jauzi, ya. Nah, Ibnul Jauzi ini mengatakan, kata beliau apa? Orang yang pertama kali membuat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, itu adalah Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukburi, kata beliau. Ini raja di Irbil. Irbil itu daerah Irak, ya. Nah, ini pendapat yang beliau kutip termasuk yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir yang penulis tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bahkan Imam Ibnu Katsir itu beliau dalam kitabnya tersebut menyebutkan, kata beliau, iblis itu, Bapak Ibu, dalam sepanjang hidupnya cuma nangis 4 kali itu iblis. Ya, tapi nangisnya itu untung kita nggak dengar. Coba kalau kita dengar iblis nangis kayak gimana? Waduh, bisa repot urusan. Kapan? Yang pertama, ya, iblis nangis ketika dilaknat oleh Allah. Ketika kata Allah, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis, bersujudlah kalian semua memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Saat itu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menangis iblis. Dia menangis. Karena iblis tahu konsekuensi menangisnya. Ya. Nah, dia menangis karena dilaknat oleh Allah, ya. Karena itu iblis bersumpah saat itu apa?
la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, engkau laknat, kata iblis, karena tidak memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Maka mulai sekarang dan seterusnya saya minta pertama umur saya ditangguhkan, jangan dimatikan saya. Itu kata iblis. Makanya umurnya iblis itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu masih hidup tuh iblis. Yang kedua apa sumpah iblis? Saya akan menyesatkan anak keturunan Adam supaya mereka tidak taat beribadah kepadamu, supaya mereka itu menjadi teman iblis di neraka, gitu ya, supaya nanti pembalasan iblis itu bukan kepada Nabi Adam, karena dia merasa dilaknat oleh Allah karena adanya Nabi Adam, dan pembalasannya itu bukan kepada Nabi Adam tapi kepada anak cucu Nabi Adam. Ya, karena kalau mengikuti keinginan Nabi Adam alaihissalam, tentu beliau berkeinginan semua anak cucunya nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu inginnya Nabi Adam. Tapi iblis berusaha keras untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Itu yang pertama. Tangisan iblis yang kedua pada saat diusir dari surga oleh Allah. Ya, ketika iblis fa'adallahuma syaiton, ketika iblis itu menggelincirkan, menipu daya Nabi Adam dan istrinya, sehingga kemudian Nabi Adam dan anak keturunannya diturunkan dari surga, ya, iblis pun diturunkan dari surga. Dia menangis. Yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, karena itu relatif berhasil. Iblis melaksanakan misinya dari zaman Nabi Adam itu relatif berhasil. Ya, banyak umat manusia yang itu tersesatkan. Ya, bahkan umat Nabi Musa alaihissalam itu menjadi orang-orang Yahudi yang beranggapan bahwa Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Ya, iblis berhasil menyesatkan umat Nabi Isa alaihissalam yang berubah menjadi Nasrani, yang meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah happy itu iblis. Ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menangis, meraung-raung, berteriak-teriak. Karena apa? Karena lahirnya Nabi Muhammad itu akan membawa konsekuensi kegelapan-kegelapan, subhat yang dahulu, ya, menimpa umat manusia itu diklarifikasi, dijelaskan, diterangi kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, iblis menangis ketika Nabi Muhammad menerima turunnya surat Al-Fatihah. Ya, karena surat Al-Fatihah ini itu adalah ringkasan atau saripati dari isi kandungan Al-Qur'an. Nah, ini masyarul muslim. Ya. Nah, bahkan ini siapa? Al-Hafiz Ibnu Dihyah, beliau menulis berjilid-jilid kitab tentang keutamaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat masyarul muslim. Para ulama mutaqaddimun, ya, para ulama mutaqaddimun yang membolehkan, bahkan menganggap itu bid'ah hasanah, peringatan Maulid Nabi itu. Yang pertama siapa? Sini umpamanya Al-Imam Abu Syamah, ini gurunya Imam Nawawi. Ya. Nah, beliau berkata bahwa, apa kata beliau? Termasuk bid'ah yang terbaik di zaman kita adalah amalan setiap tahun bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk rupanya?
sodako. Banyak orang bersodako. Banyak orang mengerjakan amal baik. Banyak menampilkan rasa happy dan bahagia, ya, termasuk tanda bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Imam As-Sakhawi, ya, ini kata beliau, ya. Kemudian Imam Ibnul Jauzi tadi, ya, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kata beliau apa? Amalul maulid istamallat mahasin, faman takharra fi amaliha al mahasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar itu orang yang mensarahi kitab Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari dikomentari banyak oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu nanti jadi Fathul Bari kita. Ada lagi banyak para ulama yang kita kenal namanya itu menyebutkan hal seperti itu. Berikutnya Imam Asyuyuti. Imam Asyuyuti itu disebut apa? Penutup al-huffaz, penutup para ahli hadis yang hafal tidak kurang dari 300.000 hadis, sarah atau matan dan sanadnya dibolak-balik itu hafal, ya, bukan hanya yang hafal Al-Quran, ya, kalau sekarang kan yang hafal Al-Quran disebut Al-Hafiz. Nah, itu sebenarnya ada reduksi makna Al-Hafiz. Jadi kalau dulu makna Al-Hafiz itu Quran mah dari kecil, nah itu udah nggak dibicarakan kalau dulu. Ini mah hafal hadis 300.000 hadis, sanad dan matannya dibulak-balik masih hafal. Nah, kayaknya kalau dulu mekanisme begitu-begitu itu emang dari zaman dahulu. Imam Bukhari itu dulu beliau apa? Ketika datang ke satu daerah, sebut mau datang Imamul Muhaddisin, Imam Bukhari. Dilakukan apa? Pengetesan oleh para ulama hadis Islam. 100 hadis itu dibulak-balik sanad matan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau istilah kita urutkan kembali, benarkan gitu. 100 hadis itu termasuk hadis-hadis yang langka, yang jarang, ya, oleh Imam Bukhari kemudian diurutkan, dirapihkan, kemudian kata mereka para ulama hadisin, benar Anda Imamul Muhaddisin, diakui kredibilitasnya, ya. Nah, jadi kalau dahulu mekanismenya seperti itu, ya. Nah, itu luar biasa. Kalau sekarang umpamanya dibentuk oleh medsos, diiklankan, dipromosikan oleh medsos. Nah, begitulah kira-kira kalau saya. Nah, kata beliau apa? Kata Imam Asyuyuti, kata beliau, huwa minal bid'il hasanatil lati yusabu 'alaiha shahibuha. Ya. Peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah yang pelakunya akan mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam peringatan Nabi itu, peringatan Maulid Nabi itu ada esensi mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan rasa happy, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iblis tadi lahir Nabi Muhammad, sedih, berduka cita dia. Sampai tadi menangis-nangis itu, meraung-raung. Nah, kemudian para ulama melihatnya, kalau begitu harus beda kita dengan iblis. Kalau Adam saja itu, jangan-jangan dikira setuju dengan iblis umpamanya. Maka harus ditampilkan apa? Yang berlawanan dengan iblis. Ketika iblis menangis, meraung-raung, maka kita umat muslim memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW berbahagia dengan cara tentu berbahagianya
bukan dengan nanggap organ tunggal, koplo, ya tentu bukan begitu. Dan tidak ada yang begitu. Berbahagianya tadi baca sholawat dibanyakin, baca ayat Al-Quran, baca maulid. Nah, buku kalau mamanya kita lihat Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ada Barjanji, ada Dibai, ada Simtud Durur dan lain sebagainya. Itu isinya adalah pembacaan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma dikemas dalam bentuk syair, bukan nasr, bukan prosa. Mungkin kadang-kadang kita apaan nih? Padahal begitu isinya. Itu biografi, ya, biografi. Nah, tapi yang orang mungkin inget taunya apa? Pas ketika ya Nabi, itu mungkin hafal itu, hafal. Tapi nggak tahu, bisa jadi tahu artinya atau enggak. Ya Nabi salam alaih, kira-kira begitu ya. Nah itu. Bahkan kita lihat ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, ya. Nah, ini dikutip oleh Imam Asyuyuti. Ya, beliau berkata bahwa memang betul tidak ada. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa kata beliau? Ada dalil, ya, yang sangat jelas, kata beliau. Ada dalil yang sangat jelas. Apa dalil yang sangat jelas? Ya? Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kemudian setelah beberapa waktu para sahabat itu lapor, Rasul mohon maaf, nih para penduduk Madinah itu mereka menyelenggarakan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Ditanya, kenapa mereka melaksanakan itu? Ya, karena mereka bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan mereka bersyukur atas tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Ya. Maka kemudian apa kata Rasul? Oh, kalau begitu kita sebenarnya yang lebih berhak untuk menunjukkan ekspresi syukur kita ke hadirat Allah atas selamatnya Nabi Musa. Ini yang kemudian dipahami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Oh, kalau begitu tidak ada nikmat yang paling besar, ya, tidak ada rahmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia, kepada kita, melainkan dengan dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Al-Quran diturunkan oleh Allah karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menjadi umat terbaik karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masyaallah muslim. Nah, kemudian kita lihat lagi ini, ya, ini saya nulis banyak ini. Nah, Imam Ibnu Abidin, jadi kata beliau apa? Ilam anna minal bida'il mahmudati amalul maulid asyarif min sahril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ibnu Abidin, nah ini beliau berkata itu termasuk bid'ah mahmudah. Nah, jadi oleh karena itu, ya, ada lagi pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Samsuddin Ibnul Jazari. Ya, beliau berkata begini katanya. Ya. Qad ruwiya Abu Lahab ba'da mautihi finnaum. Jadi kan dulu begini ya Bapak Ibu. Ya. Ada hadis yang disampaikan, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu apa namanya, suatu kali ada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang bermimpi tentang Abu Lahab. Ya, ini karena Abu Lahab itu masih saudara Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dimimpikan gitu, dimimpikan. Ditanya, bagaimana kondisi anda, wahai Abu Lahab, setelah meninggal Abu Lahab itu? Tentu yang mimpi bukan sembarang orang mimpi. Ya, kalau kita umpamanya mimpinya
Ya, bisa jadi itu bunga tidur kalau kita mimpi itu, dan juga mungkin isinya nggak tahu kalau kita, ya. Jangan-jangan mimpinya ini yang menang antara MU lawan Liverpool siapa? Mungkin begitu kalau kita mimpinya, ya umpamanya. Tapi kenapa umpamanya kita berbeda? Karena mimpi kita itu mungkin sebelumnya nggak bersiap-siap, nggak berwudu, nggak menyucikan hati dan lain sebagainya. Nah ini berbeda. Yang bersangkutan bermimpi melihat berjumpa dengan Abu Lahab. Bagaimana kondisi di sana? Wahai Abu Lahab, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Kata Abu Lahab, saya mendapat balasan atas perbuatan saya. Karena Abu Lahab itu provokator nomor 1. Wah, itu Abu Lahab itu provokator nomor 1 yang menentang Nabi Muhammad SAW. Karena kan yang berat itu berhadapan dengan keluarga. Ini pamannya sendiri, berat itu. Ya. Sampai-sampai turun surat Al-Lahab tadi. Nah, jadi saat itu kata Abu Lahab, saya mendapat balasan atas perbuatan provokasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk menentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun kata Abu Lahab, setiap hari Senin saya dapat dispensasi. Setiap hari Senin. Sekarang Minggu. Berarti besok itu Abu Lahab, kalau ketemu mimpi Abu Lahab, sedang dapat dispensasi Abu Lahab itu. Ya. Apa dispensasinya Bapak Ibu? Abu Lahab itu setiap hari Senin diberikan oleh Allah keluar air dari jari jemarinya seukuran seujung jari. Nah, coba kita bayangkan orang yang orang yang disiksa luar biasa, hausnya luar biasa, itu kalau dapat setetes air aja udah luar biasa. Nah, Abu Lahab itu dispensasinya itu. Ya. Nah, ditanya, kenapa engkau dapat dispensasi padahal engkau penentang terbesar kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, kata beliau apa? Iya, dulu ya, ketika saya sedang saya diberitahu oleh siapa? Suwaibah. Wahai Abu Lahab, engkau bersyukurlah, beruntunglah, bergembiralah, happylah engkau. Kenapa? Karena saudaramu Abdullah itu yang udah meninggal dunia, itu anaknya baru lahir. Oh, happy itu, laki-laki, happy. Ya, happy. Nah, itu ada cerita kan ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan subuh tadi, itu bidannya itu namanya Ashifa. Ashifa itu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Nah, Ashifa itu cerita, kata beliau, ketika Nabi Muhammad itu lahir tuh, brojol gitu, dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, ya. Itu apa yang terjadi? Terang benderang. Jadi terang benderang itu sampai-sampai kata Ashifa tadi, saya melihat gedung-gedung besar di Damaskus dari kota Madinah itu kelihatan di subuh tadi, saking terangnya gitu. Saking terang. Bahkan Qadhi Ibnu Iyad itu menyebut puluhan peristiwa-peristiwa agung yang menyertai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di kitabnya lah. Jadi luar biasa. Ya. Nah, ketika begitu kemudian diberitahukan oleh Suwaibah tadi kepada Abu Lahab. Abu Lahab happy, saking happy-nya, saking gembiranya gitu. Saking gembiranya karena diberitakan tadi sempurna fisiknya, cakep, ganteng gitu kan semuanya. Waktu itu yang Siti Aminah itu sebenarnya mau ngasih namanya Ahmad. Ya, Siti Aminah itu mau ngasih namanya Ahmad. Kemudian tidak lama Nabi Muhammad diberitahukan ke kakeknya Abdul Muthalib. Nah, sama Abdul Muthalib dikasih nama Muhammad. Ya, Muhammad. Oh, ketika Abu Thalib bawa keliling Ka'bah, siapa itu? Orang-orang nanya, ini cucu saya, Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang
dipuji, terpuji. Kalau Ahmad itu artinya orang yang banyak memuji. Ya. Nah, Abu Lahab saking happy, dia kemudian apa? Lupa. Saking happy lupa, dia bilang, udah Suhaibah, karena kau bawa kabar yang luar biasa, engkau aku bebaskan. Jadi bukan masalah dibebaskannya, tapi happy-nya. Poinnya di happy-nya itu, Abu Lahab itu. Dia happy, gembira. Maka kemudian muncul, ini ada syair, ya. Ini dari Samsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimaski. Nah, kata beliau begini, idza kana hadza ka fironja azammuhu. Itu apa, ilmu arud baca-baca begitu itu, ya. Nah, jika orang kafir ini Abu Lahab yang telah datang celaannya, watabat yadahu fil jahimi mukhallada, dan kedua tangannya udah jelas akan dimasukkan ke dalam neraka jahim selamanya. Ini apa, Abu Lahab ini kurang canggih cara berpikirnya. Padahal kalau Abu Lahab itu canggih berpikirnya, dia nggak perlu menentang Nabi Muhammad. Ketika Abu Lahab itu masih hidup, surat Tabat Yada itu udah turun tuh. Abu Lahab kan nentang tuh Nabi Muhammad. Kemudian Allah menurunkan Tabat Yada Abi Lahabim Watab. Oh, celaka lah. Kalau Abu Lahab berpikirnya dingin, baik, ya, tenang. Sebenarnya dia kalau mau membatalkan Islam nggak perlu diperangi itu Nabi Muhammad. Cukup dia masuk Islam saja. Kalau Abu Lahab masuk Islam, Bapak Ibu, maka berarti surat Al-Lahab tadi berfungsi nggak? Tidak berfungsi. Kalau surat Al-Lahab tidak berfungsi, keseluruhan Quran menjadi cacat, batal demi hukum itu. Kalau begitu maka berarti Islam yang ditawarkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga batal. Tapi Allah menurunkan itu karena emang Allah yang ngatur agar Abu Lahab tidak Islam. Kalau dia berpikir begitu harusnya seperti itu. Nah, ata annahu fil yaumil isnaini daima yuhaffafu anhu lisuri bi Ahmada. Ada keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan hukumannya. Karena apa? Lisururi bi Ahmada, karena merasa bahagia dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famazannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmada masruron wa mata muwahhida. Sekarang bagaimana kalau dengan orang-orang yang sepanjang hidupnya itu merasa happy, bersyukur, berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, minimal ekspresinya setiap tahun merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wa mata muwahhida, dan wafat dalam kondisi membawa iman Islam. Tentu sebesar apapun kesalahan, dosa yang diperbuatnya, tentu dalam pandangan Ad-Dimaski tadi, Allah saja memberikan tahfif, dispensasi, keringanan kepada Abu Lahab. Gak pernah sholat, gak pernah zakat, apalagi haji, umroh, gak pernah itu Abu Lahab. Bukan hanya gak pernah, menyakiti, merintangi, menghambat. Bukan hanya itu, ingin mencelakakan dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang begitu saja karena pernah sekali happy dapat anugerah dari Allah, dispensasi hukumannya. Maka kata beliau, tentu harapan kita, apalagi kita, sholat rajin, taklim rajin, getol, ibadah rajin, infak rajin, giat, tentu akan harapannya akan lebih, ya. Nah, oleh karena itu tadi minal mutaqaddimin. Sekarang minal mutaakhirin. Para ulama belakangan kontemporer, ya.
Kalau tadi yang kontra itu minimal ada 4, tapi formanya sejenis gitu ya, umpamanya tampilannya kanalisasi pemikirannya juga satu sewarna, yang tadi kontra. Nah, kalau ini kita lihat umpamanya minal mutaakhirin siapa aja? Ada Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Ini kitab-kitabnya luar biasa. Dari Mesir, luar biasa beliau. Apa beliau berkata? Wa ikraman li hadzal maulidil karim fa innahu yuhaqqu lana an nazhara ma'alimal farh. Ya. Jadi kata beliau, ayo tunjukkan. Ya, tunjukkan ekspresinya. Kemudian Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini juga menyebutkan seperti itu. Isinya kata beliau apa? Mendengarkan biografi Nabi Muhammad, membaca sholawat, mendengarkan pujiannya, kemudian berbagi makanan, kemudian memasukkan rasa happy, bahagia kepada umat bahwa kita punya teladan yang luar biasa. Ya, punya teladan yang luar biasa. Bahkan ada penulis barat itu, saya lupa orangnya, dia berkata, wah kalau nggak ada Muhammad, hancur manusia ini. Ya, saking baginda Rasulullah SAW itu berimplikasi yang dahsyat sekali. Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau juga mengatakan seperti itu. Ya, kata beliau, kalau umpamanya kita membaca sejarah Rasul, kemudian mengagungkan beliau, kemudian lagi mengingat bahwa beliau adalah rahmat lil alamin, maka kata beliau, di mana letak bid'ah dolalahnya? Ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga sama kata beliau. Ya. Nah, oleh karena itu ini ada lagi. Ini kita lihat Syekh Ali Jum'ah. Ini ulama Al-Azhar. Ya. Ini bahkan kata beliau, al-ihtifalu bi dzikra maulidihi sallallahu alaihi wasallam min afdhalil a'mal wa adhamil qurbat. Termasuk Syekh Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili. Itu penulis sangat produktif. Kitab fikihnya berjilid-jilid, kitab tafsirnya, usul fikihnya. Itu beliau bilang, itu kalau isinya yang begitu, ya itu bukan bid'ah dolalah kata beliau. Ya. Nah, termasuk ini Habib Umar bin Hafiz. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sekarang kita lihat minimal, ini saya tuliskan di sini 14, minimal ada 16 sampai 17 kitab yang isinya adalah manaqib Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang terkenal di kita umpamanya. Ya, yang terkenal di kita itu ini umpamanya yang 11 nih, Al-Barjanji, ya, kemudian Dardir, itu banyak sekali sebenarnya. Ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat ma'asyiral muslimin, apa hujahnya. Ini kita perlu tahu juga apa dalilnya, argumentasinya. Kau mengatakan itu adalah bid'ah hasanah. Yang pertama katanya, berdasarkan satu hadis riwayat Imam Muslim. Suatu kali Abu Qutadah Al-Haris bin Ra'i, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul mohon maaf, ada apa? Kenapa engkau setiap hari Senin puasa? Mohon maaf, kenapa Rasul? Apa istimewanya? Apa kekhasannya, khususiatnya apa? Jawaban Rasul pada saat itu, zaka yaumun wulidtu fihi wa unzalu alayya. Nah, dalam redaksi yang lain begitu. Hari Senin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari saya dilahirkan. Jadi hari dilahirkan Rasul itu bukan apa? Usual hari biasa, bukan. Untuk Rasul aja itu beliau berpuasa. Ya. Ya, kalau sekarang maunya, ayo kita setiap hari Senin kita maunya semua orang berpuasa. Mungkin orang zaman sekarang
pakai untuk berlapar-lapar susah mungkin masukkan. Ya, tapi maksudnya apa? Dengan berpuasa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tasakkur. Poinnya di situ. Rasul tasakkur, bersyukur atas beliau dilahirkan oleh Allah pada hari Senin dengan cara berpuasa. Ketika Rasul dilahirkan, kita pun bersyukur, tasakkur dengan cara apa? Tadi mengingat perjuangannya, mengingat pengorbanannya, mengingat akhlak mulianya, mengingat baginda Rasul itu role model utama buat kita, bukan yang lain. Nah, itu poinnya di situ. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al-ihtifalu bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ta'birun anil farahi was sururi bihi. Peringatan Maulid Nabi itu mengekspresikan satu kebahagiaan dan happy. Ya. Dan itu diperintahkan. Ya. Tadi umpamanya kisah siapa umpamanya? Abu Lahab tadi. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Amarallahu fil Qur'anil Karim bil farahi bir rahmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbahagia dengan diberikannya rahmat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberikan rahmat, kita harus bahagia. Apalagi kalau kita diberikan Ustadz Rahmat Lubis. Nah, itu lebih bahagia. Jadi kita diberikan anugerah, itu harus bersyukur, bahagia. Punya istri, syukur, bahagia. Punya anak, alhamdulillah. Punya cucu, seneng nggak? Seneng, bahagia. Naik jabatan, syukur, alhamdulillah. Itu rahmat dari Allah. Ya. Nah, kalau umpamanya dapat rahmat begitu kita bersyukur, itu diperintahkan oleh Allah. Umpamanya kita baca surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakan Muhammad dengan kepada anugerah dan rahmat dari Allah, hendaklah orang-orang mukmin itu merasa berbahagia, bergembira. Nabi Muhammad itu rahmat. Saya kerap mengatakan sebenarnya dari Al-Qur'an itu tidak ada diksi Islam rahmatan lil alamin, tidak ada itu. Yang ada surat Al-Anbiya ayat 107 apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan engkau sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rahmat itu. Ya. Maka kalau umpamanya direduksi menjadi seolah-olah hanya ajaran, keliru. Kenapa? Nabi Muhammad, pada diri Nabi Muhammad itu ada ajaran, ada teladan, ada individu, ada berbagai macam personalitas itu. Tapi bukan berarti harus mengkultuskan, tidak. Perintah Allah ini. Ya. Mungkin kalau mulai sekarang kalau bisa kita sebut Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Wah, itu yang diksi Qur'aninya adalah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, bukan yang lain. Ya, kalau namanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dalam hadisnya Rasulullah bersabda itu, ana rahmatun muhdatun. Aku adalah rahmat dari Allah yang dihadiahkan untuk umat manusia. Lil Arabi wal Ajami, untuk orang Arab dan non Arab. Bahkan disebutkan apa? Lil Abyad wal Aswad, untuk manusia dan jin. Itu Nabi Muhammad. Dalam spektrum yang luas lagi, lil alamin. Coba lil alamin itu bukan hanya bumi yang kita tempati, langit, matahari. Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau sekarang namanya ada diksi Islam rahmatan lil alamin, berbuat baik, toleransi, moderasi, itu sebenarnya hanya sebagian makna dari rahmatan lil alamin. Itu konteks sosiologis lah, mungkin kita bilang begitu. Idealnya konsep kosmologis, bukan sosiologis. Ya.
Nah itu Nabi Muhammad ada lahir, masa nggak bahagia? Perintah Allah. Nah terakhir itu ada syiar. Ini 4 dalil yang dipakai, yang disebutkan oleh para ulama al-mujizun, yang membolehkan, yang mendorong adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini kita berbicara. Judul kita kan hikmah Maulid. Ini ujungnya ini. Kalau yang tadi itu pengantarnya. Kenapa omongnya panjang pengantarnya, hikmahnya cuma 1 lembar? Ya, 4 poin ya, supaya positioning pemahamannya jelas gitu ya. Kita lihat namanya apa? Hikmahnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah saja dan para malaikat senantiasa membaca sholawat. Konteksnya beda. Kalau Allah memberikan rahmat, para malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad. Kalau kita, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu perintah Allah. Shollu alaihi wasallim. Jadi baca sholawat itu lepas dari janji kata Rasul, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. 1 kali baca sholawat dibalas 10 oleh Allah. 10 kebaikan, ya. Membaca aja itu ibadah, pahala itu. Bacanya ibadah, pahala. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahagia. Yang ketiga apa? Cinta kita kepada Rasul. Hikmahnya itu cinta kita kepada Rasul. Tapi kan cinta kita juga kepada ajarannya. Nah, kalau mamanya kita bilang hanya cinta kepada ajarannya, bukan kepada pribadinya, dengan sendirinya itu akan memisahkan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereduksi makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak bisa. Saya mah cinta sama istri itu mamanya karena enak masaknya, nasi gorengnya enak saja. Masa itunya doang, kan nggak bener begitu. Keseluruhan, masa cinta itunya doang, pinter masaknya doang, repot kalau mamanya karena enak masak nasi gorengnya saja, mamanya kan repot. Yang keempat, laqad kana lakum fi Rasulillah role model. Ketika umpamanya kita di zaman sekarang sulit mencari role model, teladan yang terbaik buat kita, jangan khawatir, teladan terbaik kita baginda Rasulullah tidak akan pernah kering untuk diteladani baginda Rasul. Dari dimensi apapun, Bapak Ibu. Dari dimensi apapun. Contoh diantaranya sedikit saja. Ketika terjadi perang Khandaq, perang Ahzab itu, Rasul sama sahabat itu gali parit kan, yang dalam lebar. Rasul bukan begitu Rasul. Gali ya, enggak begitu. Ikut gali Rasul itu. Bahkan ketika ada batu yang besar, semua sahabat tidak bisa ngangkat itu batu. Rasul yang ngangkat batu itu. Sampai kemudian dari batu itu keluar sinar. Atau Rasul nanti Romawi akan dikuasai Islam. Itu tanda-tanda kenabian, bukan wah itu mistik magic, bukan, itu tanda-tanda kenabian. Keterangannya ada, hadisnya ada gitu. Ya, Rasul gali dengan para sahabat. Ketika gali kemudian apa kata Rasul? Setelah gali begitu agak siang gitu, ada sahabat Jabir berbisik, Rasul, mohon maaf ini waktunya istirahat. Oh iya betul Jabir, waktu makan siang nih. Kalau sekarang mungkin enak, mana masakan Sunda, warung Padang mana, mungkin begitu kalau kita sekarang. Enggak, kata Jabir, mohon maaf Rasul, ini kebetulan di rumah saya ada kambing, ya udah saya sembelih sengaja buat Rasul nih. Tapi memang kecil kambingnya, bukan kambing gede. Nah, Rasul bisa nggak makan di rumah? Seneng itu sahabat itu, kalau bisa apa? Ditangi oleh Rasul, oleh Nabi. Makanya santri itu seneng kalau kediamannya ditangi kiai, itu seneng itu. Kalau santri,
Ya kalau kita masyarakat umum seneng kalau kita dikunjungi oleh ulama. Nah kira-kira begitu, harus seneng. Ya, apalagi kalau umpamanya nggak ada keperluan, kita yang ngajukan, enggak, silakan ke rumah. Nah, itu harus seneng gitu. Kemudian kata Rasul, oh ya siap, nanti waktunya kita ke sana. Saya sendiri atau sama siapa nih, wahai Jabir? Kata Jabir, mohon maaf Rasul, ya karena kambingnya kecil. Saya pengennya sih yang gede kambingnya, apa daya kambingnya kecil. Rasul sama beberapa aja sahabat, nggak usah banyak-banyak. Takutnya nggak cukup. Ya, karena Rasul itu bukan pemimpin kaleng-kaleng gitu ya, nggak mau capek barang-barang makan enak sendiri. Rasul bilang, oi para sahabat, nah, habis ini waktu istirahat kita diundang Jabir ke sana, makan di rumah Jabir puyeng, aduh ini cukup apa enggak gitu ya. Kata Jabir, waduh cukup apa enggak. Nah, sebelum berangkat kata Rasul apa? Jabir, nanti gini, kamu sama orang rumah masak aja, cukup masak. Nanti yang mendistribusikan saya. Oh ya, siap Rasul. Akhirnya apa? Rasul dan para sahabat ke sana. Ketika Rasul nyampe, mana Jabir? Itunya apa? Pancinya lah kira-kira. Mana itu pancinya sama itunya? Apa? Kalau kita di apa namanya? Di gulai kali ya, atau di sop lah, di apalah gitu kambing. Ini Rasul. Nah, sahabat itu ngambil tuh, setiap orang ngambil. Tapi ngambilnya sama Rasul. Dituang-tuangin. Satu panci tadi ya Bapak Ibu, satu panci tadi yang isinya cuma kambing kecil, orang Jawa nyebut apa? Cerpek ya. Nah, itu ternyata apa? Muat, cukup untuk bukan hanya puluhan orang, ratusan orang, bahkan mungkin ribuan. Semua yang kerja tadi, gali lubang itu, gali pari tadi, itu diberikan oleh Rasul dan cukup. Kan kita bilang, wah itu sulap, bukan sulap, mukjizat Rasul. Orang kita modern itu nggak nyampe, irasional. Bahaya kalau apa-apa disebut irasional ini. Itu Rasul. Ya, jadi itu diantara contohnya apa? Pemimpin itu bekerja bareng-bareng, kalau menikmati hasilnya belakangan. Gitu. Itu pemimpin yang the real leader, gitu kan? Gitu kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir itu laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim, itu semakin mengerahkan kepada kita bahwa kita harus cinta Al-Qur'an, cinta hadis, cinta ulama dan lain sebagainya. Saya kira demikian ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kembali ke masjid.